Halo semua, balik lagi di channel Farafini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Oke, jadi di video ini, sebelum kita mulai ke videonya, aku pengen minta maaf banget ke kalian kalau misalkan lighting videonya jelek atau videonya gelap, atau kalian banyak denger suara motor, karena sekarang ini aku udah pindah dan aku belum punya lighting. Dan ini tuh posisi rumahku ada di pinggir jalan karena aku ikut suami aku. Jadi ya seperti itulah guys, mohon dimaklumi ya guys. Doain aja supaya aku bisa upgrade kamera aku, atau bisa beli mikrofon, atau bisa beli lighting. Doain aja ya guys. Oke, sekarang kita mulai aja nih ya guys ke tips gimana caranya kalian bisa lolos seleksi tahap pertama untuk daftar WBC atau Wardah Kampus Brand Ambassador gitu ya guys. Oke, sekarang kita mulai aja guys. Nanti di sini bakal aku kasih lihat G-form yang aku lihat di sini. Ini kalian bisa buka di bit.ly/oprek-wbc 2021. Nah, di sini udah ada persyaratan umumnya. Jadi ini adalah wanita umur 18 sampai 22 tahun, single, abis itu masih kuliah, good personality, good looking and fashionable, good communication skill, active on social media and interest beauty products. Nah, di sini kalian bisa nilai diri kalian sendiri ya guys. Kalian masuk ke dalam kriteria ini atau enggak gitu ya guys. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Kita pencet berikutnya. Nah, di sini pertama ada full name. Full name kalian isi aja sesuai KTP. Abis itu ada date of birth. Abis itu ada college university. Abis itu ada kota kalian tinggal di mana, karena kalian nanti bakal masuk ke WBC daerah. Kalau misalkan kalian dari daerah Jakarta, kalian bakal masuk ke WBC daerah Jakarta. Kalau misalkan kalian di daerah Bekasi kayak aku, domisili Bekasi, kalian bakal masuk ke WBC Bekasi. Kalau misalkan kalian tinggal di Bali, kalian bakal masuk WBC domisili Bali. Begitu ya guys. Terus selanjutnya ada jurusan kuliah kalian nih apa. Misalkan kayak aku tata busana, fashion design, atau enggak kayak hukum, akuntansi gitu-gitu. Terus selanjutnya ada semester, ini kalian semester berapa. Habis itu ada email address. Habis itu ada phone number, ini tulis pakai nomor WhatsApp kalian, karena kalian nanti kalau misalkan lolos kemungkinan besar bakal dihubungi lewat WhatsApp atau enggak SMS. Tapi sebisa mungkin nomor SMS sama WhatsApp kalian sama ini ya guys. Terus selanjutnya ada Instagram akun. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman yang kedua ya guys. Ini ada pertanyaan, kamu pengguna make up atau tidak? Nah, di sini kalian jawab aja ya guys, sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian biasa suka menggunakan make up, kalian jawab iya. Tapi kalau misalkan kalian jarang, nggak pernah malah pakai make up, jawab enggak gitu, atau kadang-kadang, sometimes. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, why do you want to join Wardah Beauty Circle? Nah, di sini aku saranin kalian jawabnya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian jawab pakai bahasa Inggris, itu bakal jadi nilai plus buat kalian. Jadi kemungkinan kalian lolos bakal jauh lebih besar. Dan itu dijawabnya itu kalian kalau bisa tuh kayak cerita gitu loh. Jangan kayak cuma karena saya pengen aja gitu, atau karena saya ingin mengembangkan diri, kan gitu doang kayak nggak nyambung gitu loh. Pokoknya kalian tuh di situ cerita ya guys. Jangan sedikit-dikit, jangan cuma satu kalimat aja kalian jawabnya, tapi kalau bisa kalian bikin kayak cerpen gitu, panjang aja ceritanya gitu ya guys. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Tell us about your skills that are relevant to be a part of Wardah Beauty Circle. Nah, kalau misalkan aku kan di jurusan fashion design. Nah, di sini aku punya kemampuan untuk styling, atau misalkan di fashion design itu sebenarnya juga diajarin cara make up gitu, kayak beauty class gitu. Di fashion design tuh juga ada. Nah, di sini kalian ceritain tentang kuliah kalian tuh, kalian dapetin apa aja di kuliah kalian. Tapi kalau misalkan bisa kalian cerita yang berhubungan tentang fashion atau enggak beauty gitu ya guys, karena di situ kalian bakal kemungkinan lolosnya jauh lebih besar. Karena di WBC Bekasi itu kebanyakan dari UNJ Tata Busana sama Tata Rias gitu ya guys.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys. Ini kalian tinggal isi aja. Terus selanjutnya kalian tinggal masukin CV. Nah, di sini aku pengen nunjukin ke kalian CV yang aku kirim atau CV yang aku bawa pas aku interview. Siapa tahu di sini bisa jadi gambaran ya buat kalian. Aku taruh di sini ya guys CV-nya. Nah, aku saranin ke kalian kalau misalkan kalian bikin CV, please banyak banget kayak variasi-variasi gambarnya, tapi jangan terlalu kayak anak kecil banget. Jadi jangan kayak cuma monoton tulisan doang, tapi dibarengin sama gambar-gambar dan warna-warna gitu ya guys. Karena waktu aku ngasih CV aku ini ke yang interview aku waktu itu, dia tuh kayak excited banget, wah CV-nya bagus banget nih gitu. Oke, jadi aku udah nyoba ngasal-ngasal isi, dan ngisi CV itu adalah tahap terakhir. Habis itu ada tulisan thank you applying, we will let you know within 2 weeks, good luck. Nah, jadi kalian tinggal tunggu aja guys. Tapi ini tuh bisa jadi lebih dari 2 minggu karena pendaftarannya diperpanjang sampai 4 Januari. Kalau misalkan di aslinya kan nggak sampai 4 Januari, kayaknya Desember akhir gitu. Nah, ini diperpanjang sampai 4 Januari. Jadi buat kalian yang belum dihubungi, sabar aja, tunggu aja. Cek-cek email aja, cek-cek email, siapa tahu ada email masuk. Biasanya tuh interviewnya sama jarak dikasih tahu kalian tuh nggak terlalu jauh, jadi kayak mepet-mepet gitu. Jadi usahain kalian cek email setiap hari. Oke, sekarang aku mau rangkum semuanya dari awal ya guys, supaya kalian nggak bingung lagi nih. Yang pertama, di Google Form itu semua pakai bahasa Inggris. Jadi usahain kalian jawabnya semua pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu bakal menjadi nilai plus buat kalian, dan kalian bakal dipertimbangin banget buat lanjut ke tahap interview. Tapi kalau misalkan kalian gak terlalu fasih di bahasa Inggris, gak apa-apa, kalian coba aja di bahasa Indonesia. Tapi usahain bahasa Indonesianya yang baik dan benar ya guys. Jangan kayak disingkat-singkat yang YG atau apalah gitu. Pokoknya jangan disingkat-singkat, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya guys. Selanjutnya yang kedua, tips yang kedua ini jangan jawab singkat-singkat. Jadi jawabnya tuh bukan disingkat-singkat kayak YG tadi ya guys, maksudnya yang jadi YG, bukan kayak gitu. Tapi kan di situ tadi ada disuruh nyeritain tentang kalian interest sama makeup apa enggak. Kalian pokoknya ceritain kenapa kalian pengen jadi WBC ini. Pokoknya kalian tuh ceritanya kayak kalian interest banget sama WBC ini, kayak kalian tuh pengen banget masuk dan jadi bagian dari Wardah. Jadi pastiin kalian jawabnya jangan singkat-singkat, karena kalau misalkan kalian jawabnya singkat-singkat tuh kayak ketahuan banget nih orang gak niat banget nih nge-apply-nya gitu. Atau kayak nih orang nih kayaknya gak pengen banget nih masuk gitu. Karena aku nih udah 2 tahun nyoba. Tahun kemarin nggak lolos, abis itu alhamdulillah tahun sekarang lolos. Dan itu aku nyoba di 2 tempat, di Jakarta dan di Bekasi gitu ya guys. Jadi aku saranin ke kalian, kalau misalkan kalian ada pertanyaan di Google Form itu yang kalian nanti mau isi, kalian jawabnya jangan singkat-singkat. Pokoknya story aja, storytelling gitu loh guys. Tulis aja kayak kalian cerita gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, tips yang ketiga, usahakan kalian menjawab semua itu mengarah ke beauty dan fashion. Jadi walaupun kalian nih di jurusan kalian, misalkan kalian jurusan hukum, itu kan gak ada hubungannya sama beauty dan fashion. Tapi misalkan kalian suka sama make up, atau kalian tiap hari bikin konten make up, atau kalian suka bikin konten fashion, nah kalian ceritain aja di situ. Jadi nggak usah selalu menuju ke jurusan kalian apa, tapi kalian tunjukin kalau misalkan kalian tuh bisa loh di beauty, bisa loh di fashion gitu. Jadi pokoknya jangan pernah sekali-kali kalian nulis yang nggak berhubungan sama beauty sama fashion. Misalkan kalian nulis akuntansi, abis itu nulis hukum, kan gak nyambung banget kan guys. Maksudnya kalau misalkan kalian mau nulis itu harus ada sangkut pautnya juga sama beauty dan fashion gitu ya guys. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah tunjukin kalian ahli di salah satu bidang tertentu. Nah, nilai plus buat kalian yang punya kalian khusus di bidang seni. Misalkan kayak aku ngedesain, abis itu make up, abis itu ngegambar, abis itu ngelukis. Itu kan maksudnya di dalam dunia seni gitu ya guys. Tunjukin kalau misalkan kalian bisa atau kalian menguasai salah satu keahlian kalian gitu. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini. Buat kalian yang pengen request video apapun itu, tentang WBC atau tentang tata busana atau tentang UNJ, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal bikin videonya, atau kalau misalkan jawabannya singkat aku bakal jawab
pertanyaan kalian di kolom komentar atau di DM aku. Oke, see you on my next video. Bye bye.